Halo teman-teman, kembali lagi dengan Deka Channel. Seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video ini jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa lebih berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini. Sebagai negara yang multikultural, Indonesia terdiri lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Setiap tradisi yang dianut merupakan warisan leluhur yang erat kaitannya dengan unsur spiritual dan kepercayaan. Beberapa tradisi tersebut bahkan cenderung unik dan mengerikan yang tidak bisa diterima akal sehat. Berikut ini daftar 5 tradisi unik dan mengerikan dari beberapa suku di Indonesia yang masih dilakukan hingga saat ini. Keunikan yang pertama, tradisi debus dari Provinsi Banten. Debus adalah kesenian bela diri masyarakat Sunda Banten di Provinsi Banten. Kesenian ini menyebar ke wilayah Parahyangan. Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal terhadap senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Tradisi ini telah dianut oleh umat Islam sejak abad ke-16 di Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Debus merupakan seni tradisi yang masih dipertahankan dan menjadi salah satu tradisi unik di Indonesia hingga saat ini. Dari Banten kita ke Banyuwangi, Jawa Timur. Di Banyuwangi, terdapat beberapa tempat wisata yang sangat bagus dan terkenal, seperti Kawah Ijen. Dengan menyajikan blue fire di saat malam hari, Kawah Ijen menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur di Banyuwangi. Selain wisata alam yang indah, Banyuwangi juga mempunyai tradisi unik, yaitu Bantengan. Bantengan merupakan tradisi lokal dari Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur sebagai bentuk rasa syukur kepada para banteng atau kerbau yang telah membantu petani membajak sawah selama setahun lalu. Bantengan dilakukan oleh warga setempat yang mengenakan pakaian serba hitam dengan penutup kepala seperti tanduk mirip banteng. Konon menurut kepercayaan, para warga yang menjadi bantengan akan dirasuki oleh roh banteng sehingga kehilangan kesadaran. Selain di Banyuwangi, tradisi bantengan juga sering dilakukan di banyak daerah Jawa Timur seperti Malang, Mojokerto, dan Probolinggo. Keunikan yang ketiga yaitu tradisi Pasola, dari suku Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, tradisi ini biasanya akan terlaksana pada bulan Februari atau Maret, namun tanggal pastinya yang menentukan ialah seorang rato atau tokoh adat. Pada awalnya rato memprediksikan keluarnya nyale ketika pagi, kemudian siang hari majelis para rato meneliti bentuk dan warnanya. Apabila cacing laut tersebut gemuk dan sehat serta berwarna-warni, mereka meyakininya sebagai pertanda baik dan panen pun akan berhasil tahun tersebut. Sebaliknya, jika nyale yang mereka dapat kurus dan rapuh maka pertanda kurang baik akan muncul. Tradisi Pasola akan berlangsung dalam rangka merayakan musim panen serta memohon pengampunan dan merupakan kultur religius. Setelah serangkaian ritual budaya ini sudah berjalan, maka selanjutnya adalah Pasola akan berlangsung pada bentangan padang yang luas. Seluruh warga dari kedua kelompok yang bertanding dan masyarakat umum akan hadir dan melihat pertandingan tersebut. Pasola diikuti oleh lebih dari 100 orang pemuda dari masing-masing kelompok. Mereka bersenjatakan tombak berujung tumpul berdiameter 1,5 cm. Akhirnya, mereka akan bertanding sambil menaiki masing-masing kuda sambil bersenjatakan tombak tumpul tersebut hingga akhir penentuan kalah dan menang. Empat, tradisi Manene di Tanah Toraja. Sulawesi Selatan selalu mempesona dan magis. Mulai dari keindahan alam, tradisi leluhur, hingga uniknya ritual kematian. Manene merupakan tradisi yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja di Sulawesi Selatan berupa arak-arakan mumi dari leluhur yang telah meninggal. Ritual Manene dilakukan setiap 3 tahun sekali. Biasanya dilakukan pada bulan Agustus sebelum masa panen. Masyarakat adat Toraja meyakini ritual ini membawa berkah pada hasil sawah dan ladang.
Manene merupakan tradisi yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, berupa arak-arakan mumi dari leluhur yang telah meninggal. Sebelum tradisi manene dilakukan terlebih dahulu, mumi akan diganti pakaiannya dengan pakaian baru seperti gaun atau jas formal. Konon jasad mumi dalam tradisi manene akan bisa berdiri dan berjalan sendiri seperti seolah ada kekuatan gaib yang mengendalikannya. Bagi sebagian orang mungkin tradisi ini terkesan sangat mengerikan, tetapi bagi masyarakat Tanah Toraja tradisi ini sangat sakral. Dan ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan dan nilai budaya tinggi khas dari Indonesia. Keunikan yang terakhir, nomor 5. Tradisi potong jari di Papua. Sungguh sangat luar biasa tanah Papua. Selain memiliki alam yang sangat indah, Papua juga mempunyai banyak suku dan tradisi yang sangat unik, salah satunya tradisi potong jari. Tradisi potong jari merupakan tradisi ekstrim yang dilakukan oleh beberapa suku dari Wamena di Provinsi Papua. Suku Dani memiliki tradisi yang menarik untuk diulas. Tradisi yang disebut dengan Iki Palek tersebut dilakukan oleh suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Iki Palek merupakan tradisi memotong jari. Bagi orang-orang awam tentunya tradisi ini terlihat mengerikan, tetapi bagi suku Dani memiliki makna yang sangat mendalam. Suku Dani sendiri merupakan suku yang mendiami Lembah Baliem di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut dan terletak pada zona stratigrafi gugusan pegunungan Tengah Irian Jaya, sebagai hasil dari fenomena proses geologi. Penduduknya berprofesi sebagai petani dan diketahui telah memiliki teknologi penggunaan kapak batu, pisau tulang belulang, bambu, dan tombak saat suku Dani ditemukan. Keberadaan suku Dani diketahui dari berbagai penelitian yang dilakukan sekitar tahun 1900 sampai tahun 1940. Barulah pada tahun 1983 seorang bernama Richard Archbold pemimpin sebuah ekspedisi, bersentuhan langsung dengan suku Dani. Jari yang dipotong menandakan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Diketahui bahwa sebagian besar yang melakukan tradisi tersebut adalah wanita. Kini tradisi potong jari sudah mulai ditinggalkan karena dianggap terlalu berbahaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.